Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Penutupan dilakukan menyusul 3 insiden jatuhnya pendaki asing di jalur tersebut dalam rentang waktu kurang dari sebulan setelah tewasnya pendaki Brazil Juliana Marins. Seorang warga negara asing kembali mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini pendaki perempuan asal Belanda, Sarah Tamer van Holten, yang terjatuh di jalur Pelawangan menuju Danau Segara Anak dan mengalami cedera pada bagian leher. Lokasi dan kondisi medan yang sulit membuat tim SAR gabungan mengupayakan evakuasi lewat jalur udara. Pendaki Belanda itu kemudian dibawa ke rumah sakit di Bali untuk perawatan. Dan kondisi sampai dengan saat ini masih sehat dan ada luka-luka di kepala dan sudah langsung ditangani damping oleh dokter Poliklinik Nusa Penida tersebut dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit BIMC Kuta. Peristiwa ini hanya berselang sehari di lokasi yang sama saat pendaki asal Swiss Benedict Emeneger mengalami kecelakaan pada Rabu 16 Juli lalu. Benedict mendaki Rinjani bersama 4 rekannya melalui jalur Sembalun. Saat turun itulah korban terjatuh dan diduga mengalami patah tulang pada kaki. Pendaki asal Swiss itu akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat menggunakan helikopter dan dibawa ke rumah sakit di Bali. Sebelum 2 insiden tersebut, pendaki asal Malaysia juga mengalami kecelakaan di jalur yang sama pada 27 Juni silam. Ia terpeleset dan kakinya terkilir saat hendak menuju Danau Segara Anak. Imbas dari kecelakaan beruntun yang menimpa sejumlah pendaki, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup aktivitas pendakian di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Mereka juga menutup pelayanan pembelian tiket pendakian melalui aplikasi iRinjani mulai 16 Juli 2025 hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, para pendaki yang sudah membeli tiket bisa tetap melakukan pendakian ke puncak namun tak bisa turun ke danau. Kita lihat beberapa kasus terjadi kan banyak terjadi di Pelawangan ke danau. Nah, ini kita coba dalam waktu dekat ini mungkin besok mungkin kami sudah mulai bekerja ya, arti menghindari kecelakaan berikutnya ya. Berarti pada hari ini mulai ditutup ya? Ya, sudah tutup. Sampai berapa hari? Kita nunggu juga informasi selanjutnya. Itu proses perbaikan jalur atau? Iya, perbaikan jalur. Jalur yang mungkin agak ini sedikit lah ekstrim. Tapi kalau orang tidak berhati-hati itu rawan sekali terjadi kecelakaan di situ. Sebelumnya, pendaki asal Brasil Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang saat mendaki puncak Gunung Rinjani pada 21 Juni lalu. Cuaca yang tak bersahabat serta medan yang berbahaya membuat jenazah Juliana baru bisa dievakuasi pada Rabu 25 Juni. Dari hasil otopsi terungkap penyebab kematian Juliana karena mengalami pendarahan dan luka setelah terjatuh di kedalaman 600 meter di Gunung Rinjani. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui kondisi jalur pendakian di lokasi jatuhnya 3 pendaki asing, sudah terhubung bersama kami ada relawan Kalpa Rinjani, Aping Alkaf. Selamat siang Mas Aping. Mas Didi. Mas Aping, baik, ini ada 3 pendaki, sebelumnya juga ada Juliana Marins dari Brazil, 3-3-nya atau 4-4-nya ini pendaki asing begitu jatuh di jalur pendakian. Ini penutupan untuk jalur yang sudah ditutup ini apakah sudah tepat, Mas? Untuk sejauh ini memang sebenarnya sih tidak akan memberikan pengaruh apapun ketika jalur pendakian jalur turun yang dari Pelawangan Sembalun menuju danau itu. Dan itu toh juga kondisinya memang itu jalur agak sedikit curam di situ sekitar 45 derajat. Jadi kondisinya juga masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Mungkin untuk menutup dengan intensitas jumlah pendaki yang sangat banyak, mungkin untuk saat ini ya cukup pas lah untuk ditutup untuk saat ini untuk sementara waktu. Tapi untuk waktu yang lama saya pikir kasihan juga pendakinya yang sudah jauh-jauh ke sana untuk mendaki Rinjani tanpa harus melihat ke Segara Anak juga kasihan. Cuman memang untuk Baik, Mas Aping, ini kalau Anda bilang ini ya sudah cukup pas lah untuk ditutup sementara. Tapi ketika misalnya nanti dibuka lagi, apa yang harus dilakukan
atau selama penutupan ini apa yang harus dibuat di jalur pendakian itu agar tidak terlalu berbahaya lagi? Ada beberapa spot di situ di kawasan trek di antara turun dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segar Anak memang sedikit curam dan jalannya berbatu dan agak membutuhkan pengamanan untuk bagi para pendaki, terutama para pendaki pemula yang baru kali ini naik gunung, dan di situ memang treknya cukup terjal dan membutuhkan konsentrasi yang fokus lah di situ. Jadi dan itu spotnya itu ada beberapa tempat yang memang memerlukan kehati-hatian ekstra, dan di sana itu batunya itu cadas dan cukup tajam yang otomatis membutuhkan kehati-hatian yang ekstra di situ, Mas Bidi. Ekstra itu maksudnya berarti itu harus dari pendaki begitu ya, Mas? Di apa namanya upaya dari pendaki, tidak ada misalnya dipasang pagar atau dipasang apa seperti itu? Sepertinya dalam kondisi saat ini pihak pengelola Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga harus merespon kondisi yang ada dan harus melakukan perbaikan jalur. Mutlak dibutuhkan saat ini kalau kita melihat dalam waktu 1 bulan kurang, bahkan ada 4 korban walaupun dia di titik yang berbeda. Cuman itu tetap kita harus menyarankan kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam hal ini sebagai pengelola untuk melakukan perbaikan jalur di beberapa titik yang memang berisiko tinggi, Mas Didi. Perbaikan jalur itu seperti apa, Mas? Apa menyediakan pegangan atau misalnya agar tidak membuatnya tidak terlalu curam atau seperti apa? Terutama menata kembali pijakan-pijakan dan membuat handle pegangan pengaman untuk pendaki, karena memang di situ dia curam, Mas Pidi. Selain pijakan juga ada handle pegangan untuk pengaman di situ. Seperti itu sangat dibutuhkan saat ini dalam kondisi yang ini. Baik, Mas, memang apakah sebelum peristiwa para pendaki asing ini terjatuh di sana setelah Juliana Marins yang memang cukup menghebohkan, begitu kemudian ada 3 pendaki lain dari Belanda, Swiss, kemudian Malaysia jatuh. Sebelum periode ini, sebelumnya memang sudah cukup banyak ada peristiwa tapi memang tidak terekspos atau seperti apa, Mas? Betul, memang ada banyak peristiwa yang dan itu hal yang biasa ya, di dalam satu pendakian. Memang di sana ada risiko dan biasanya persoalan ini minimnya informasi yang membuat para pendaki pemula ini cenderung mengalami beberapa persoalan, mengalami kendala dalam pendakian. Jadi hampir setiap tahun, cuman yang tahun ini saja yang cukup menghebohkan dan cukup viral, dan ini melibatkan 4 warga negara asing. Pertama itu yang dari Brazil yang Juliana, kemudian pada minggu yang sama ada yang dari Malaysia, kemudian tanggal 16 kemarin dari Swiss yang Benedict Marcel, dan kemudian yang terakhir kemarin Sarah Tamar Van Houten. Itu memang tahun ini agak sedikit lebih lah dari biasanya. Jadi setiap tahun memang selalu ada korban ya. Kita bilang selalu dalam tanda kutip, kadang pendaki lokal, kadang pendaki asing. Tapi sudah saatnya saat ini memang BTNGR harus berbenah ya untuk menyiapkan beberapa fasilitas-fasilitas yang untuk pendukung proses evakuasi maupun proses operasi penyelamatan bagi korban pendakian, Mas Didi. Mas Aping juga menyebut ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi dari para pendaki, terutama pendaki pemula. Memangnya informasi apa saja yang harus diketahui oleh para pendaki pemula sebelum mendaki Rinjani? Mas Didi, biasanya kalau pendaki-pendaki lokal, pendaki-pendaki kita lokal Indonesia, warga negara Indonesia, mereka sebelum melakukan pendakian biasanya teman-teman pendaki ini mengumpulkan data. Nah, sementara para pendaki wisatawan asing ini, mereka kadang-kadang tiba-tiba saja kepingin naik Gunung Rinjani karena penawaran yang bagus, itu karena mereka biasanya open trip, biasanya mereka atau mungkin mereka beli paket di Lombok atau sebelumnya tanpa mengetahui karakter Rinjani, tanpa memahami seperti apa informasi terkait masalah Rinjani, karena otomatis minimnya informasi terkait pendakian juga akan menambah risiko di dalam pendakian itu sendiri, Mas Didi. Berarti kesiapan apa saja yang harus dilakukan oleh setiap pendaki sebelum mendaki Rinjani yang memang tidak akan mudah? Rinjani ini agak berbeda dengan karakter gunung-gunung yang ada di Indonesia, Mas Didi. Jadi biasanya gunung-gunung yang ada di Indonesia yang vulkano semua itu bisa kita lakukan pendakian dalam waktu sehari ataupun 2 hari. Nah, Rinjani ini karakternya berbeda, jadi sangat membutuhkan informasi yang lengkap terkait Rinjani. Harus sebelum melakukan pendakian harus menyiapkan informasi yang lengkap, kemudian fisik tentunya,
Dan yang paling penting dari segala itu, dari semua itu logistik Mas Bidi. Karena mendaki Rinjani tidak bisa sehari ataupun 2 hari. Rata-rata pendaki Rinjani itu memerlukan waktu 3 hari 2 malam. Itu paling cepat ya. Jadi sebaiknya kepada para pendaki pemula, selain memahami tentang Rinjani itu sendiri, harus mempersiapkan fisik yang betul-betul dan mental. Mental ini sangat mempengaruhi, terutama di dalam di trek-trek khusus yang di wilayah bagian puncak, dan logistik Mas. Karena logistik yang baik juga akan memberikan berdampak bagus pada semangat. Mas Aping, kalau Anda menilai sejauh ini sistem keamanan dan pengawasan terhadap pendaki yang ingin mendaki Rinjani ini seperti apa? Kalau sistem pengawasan yang sudah diterapkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sudah cukup bagus, Mas. Cuman kita kan di Rinjani ini salah satu gunung yang ramai, sehari itu bisa 700 pendaki yang melakukan pendakian. Jadi dalam 2 hari itu bisa ada lebih dari 1.000 pendaki. Jadi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memang harus memiliki formula-formula khusus yang diperlukan, karena jumlah pengunjung peminatnya sangat banyak, berbeda dengan gunung-gunung yang ada di luar Lombok. Jadi so far sistem yang diberlakukan oleh Balai Taman Nasional ini sudah cukup bagus. Hanya saja masih memerlukan banyak, terutama kepada para operator pendakian, pada trekking organizer, mungkin di situ harus ada pembekalan kembali, harus ada pelatihan kembali terkait masalah ilmu mountaineering-nya, terutama bagi guide ataupun porter. Paling tidaklah ketika para guide atau porter ini memahami ilmu mountaineering, mereka bisa melakukan penyelamatan lebih dini sebelum ada tim dari Basarnas. Mas Aping, singkat saja Mas. Karena terlalu banyak pendaki yang naik ke Rinjani, mereka harus bersisian ketika mungkin pergi mereka naik atau mereka turun, sehingga di lereng yang sempit ini berbahaya kan Mas? Atau seperti apa, sehingga memang harus ada pengurangan? Sepertinya harus dimahalkan ya, harus dimahalkan dia. Paket Rinjani harus dimahalkan, artinya lebih ditingkatkan fasilitas supaya jangan tidak terjadi perang tarif antar sesama trekking organizer. Jadi supaya pendakian Rinjani juga lebih dimahalkan, dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga lebih bijak dalam menetapkan kuota antar setiap pintu, kuota pendakian maksudnya Mas Didi. Mas Aping, terima kasih untuk penjelasan dan informasinya di Kompas Siang hari ini. Sama-sama Mas Didi. Selamat bertugas kembali Mas Aping. Sama-sama.